Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Lukman Hakim dari jurusan Teknik Informatika Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas PTI 2021 B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer, matkul jaringan komputer yang topiknya tentang secara internet di dunia. Internet berawal pada tahun 1969 dan pada saat itu internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA adalah bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek tersebut diberi nama ARPANET, yakni singkatan dari Advanced Research Project Against Network. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis unik yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Jadi di sini adalah penjelasan tentang sejarah internet di dunia. Jadi internet itu berawal dari tahun 1969 yang hanyalah itu awalnya hanya sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. Apa tadi itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diberi nama ARPANET. Nah, awalnya itu cuma dibuat untuk militer saja ya tentang jaringan ini. Nah, awal internet itu cikal bakal juga tentang terciptanya Linux. Selanjutnya ada runtutan sejarah internet. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency atau yang disebut ARPANET tadi, merintis sebuah sistem jaringan ARPANET jika bakal terbuka internet. Nah, tadi itu kan sudah dijelaskan tadi awal, jadi tadi itu proses untuk membuat net lebih awal gitu. Selanjutnya ada pada tahun 1980, internet merupakan digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Jadi selanjutnya digunakan untuk kampus-kampus digunakan secara umum di beberapa universitas. Protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum pada tahun 1982. Selanjutnya tahun 1982 berselang 2 tahun digunakan untuk protokol standar TCP atau IP, Internet Protection Address. Misalnya, ada sistem nama domain mulai digunakan pada tahun 1988, 1984. National Science Foundation Network NSNet dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. Awalnya, internet yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1980, layanan berbasis tampilan grafis www World Wide Web mulai dikembangkan oleh Shell. Sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Nah, tadi itu tuntutan sejarah tentang masuknya internet di dunia. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang internet masuk di Indonesia. Sejarah internet masuk di Indonesia. Yang pertama, sejarah internet Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Nah, itu sejarah internet masuk Indonesia. Nah, awalnya itu dikenal dengan paguyuban network, kenal dengan kekeluargaannya, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Biasanya itu ada tokoh-tokoh yang membawa internet di Indonesia. Ada RMS Ibrahim, Adi Marta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu Robi, Subakto, Firman Siregar, Adil Idrianto, dan Onowi. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia tahun 1992 sampai 1994. Nah, tadi itu ada tokoh-tokoh yang membawa internet di Indonesia. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Penyedia internet di Indonesia era 1994. Selanjutnya itu penyedia layanan internet yang ada di negara Indonesia. Internet Service Provider ISP atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia adalah Ipsted yang secara resmi berdiri dari mulai tahun 1994.
Pada tahun yang sama muncul pula PT Inteltrade atau Internet yang dikomandoi secara paruh oleh Sanjaya. Internet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet waktu itu maka dial-up oleh internet. Selanjutnya ada manfaat internet. Manfaat internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sumber yaitu yang pertama ada internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Selanjutnya informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Jadi sifatnya itu universal. Di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas, tanpa batasan. Kita bisa mencari apapun di internet. Selanjutnya ada di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Selanjutnya aplikasi internet. Internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Aplikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada resource sharing, sharing file, data program. Itu data yang kita bisa dibaca atau diakses oleh user, pengguna komputer lain yang telah terhubung melalui jaringan network sharing device, CD drive, matrix, printer. Penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Resource sharing file data program suatu data yang kita bisa dibaca atau diakses oleh user, pengguna komputer lain yang telah terhubung melalui jaringan network sharing device, CD drive, hard disk, dan printer. Penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kerja tadi itu kita bahas tentang efektivitas kerja kita tentang adanya internet ini sangat membantu sekali. Hanya ada chat. Chat itu yang kayak online kita berhubung dengan apa itu WhatsApp, juga BBM itu juga termasuk dengan chatting yang ada di internet. Sebenarnya ada SMS, short messaging service. Ialah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS itu tidak dilakukan secara dua arah. Selanjutnya ada WAP, Wireless Application Protocol. Ialah fasilitas mengakses internet melalui handphone. WAP terbatas hanya untuk website tentu yang menggunakan protokol yang sama, namun ditambahkan protokol ini akan terus berkembang. Jadi ini akan terus mengalami perubahan yang signifikan ke arah yang depan. Selanjutnya ada Voice over Internet Protocol. Ya, penggunaan telepon melalui internet VoIP yang merupakan teknologi penguatan antara suara dan data. Di terakhir itu ada VoIP, penggunaan telepon melalui internet. Contohnya itu kayak kita melakukan telepon melalui WhatsApp kan kita juga melakukan dengan internet juga. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan beberapa materi tentang jaringan komputer yang bertemakan tentang internet tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.